Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok 6 yang beranggotakan Eniza Julianti, Putu Vira Diokta Ardani, Artika Fitri, Vivi Ayudiasari, Laila Tamira, dan Resti Amaradita, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pengertian, Konsep, dan Permasalahan Sumber Daya. Yang pertama, apa itu sumber daya? Menurut Sandi dalam Francina Tala tahun 1988, sumber daya dapat diartikan sebagai segala sesuatu baik berupa benda nyata maupun bukan benda nyata yang dibutuhkan manusia untuk kelangsungan hidupnya. Dalam pengertian umum tersebut, istilah sumber daya dapat berupa benda atau bukan benda. Sebagai contoh, aliran sungai dengan debit air yang besar merupakan sumber daya yang tak ternilai untuk keperluan irigasi ataupun pembangkit listrik. Lalu, apa itu sumber daya menurut pandangan ekonomi? Sumber daya adalah faktor-faktor produksi yang dibutuhkan dalam setiap proses produksi. Dalam pandangan ekonomi telah diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk faktor masukan atau sering kita sebut dengan input dalam kegiatan produksi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keragaman sumber daya. Sumber daya merupakan segala sesuatu yang berguna dan mempunyai nilai ekonomi. Sumber daya adalah sesuatu yang dinamis. Dengan demikian, sifat dinamis dari sumber daya ditentukan oleh kondisi perkembangan kebutuhan manusia serta tingkat teknologi yang ada. Sumber daya alam yang dibutuhkan manusia tersedia dalam berbagai jenis. Jenis yang pertama yaitu sumber daya atmosfer. Sumber daya ini berkaitan dengan lapisan udara, terutama keberadaan udara di atas alam. Udara yang bersih sangat dibutuhkan tidak saja oleh manusia, tetapi juga oleh hewan atau jasad renik yang ada di alam. Baiklah, jenis sumber daya alam yang selanjutnya adalah sumber daya hidrosfer. Sumber daya hidrosfer merupakan sumber daya yang meliputi air dan perairan dalam berbagai bentuknya. Sebagaimana dengan udara, air merupakan sumber daya yang amat vital bagi kehidupan manusia, hewan, dan organisme lainnya. Jenis sumber daya yang selanjutnya adalah sumber daya litosfer. Sumber daya litosfer atau kulit bumi meliputi semua unsur di dalam kulit bumi, yang umumnya berupa padatan. Ini termasuk sejumlah bahan tambang seperti biji, logam, mineral, minyak bumi, batu bara, dan sejumlah bahan galian lainnya yang terdapat di dalam unsur paling luar di dalam bumi, yaitu kulit bumi. Setelah itu, yang keempat ada sumber daya energi baru. Sumber daya ini adalah energi generasi mutakhir yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari pemanfaatan energi lama yang telah dikenal seperti energi sungai dan energi surya, yang keseluruhannya itu merupakan sumber daya energi akibat daripada generasi mutakhir yang diciptakan sehingga muncullah sumber daya energi yang baru. Yang selanjutnya adalah sumber daya alam menurut Raleigh Barlow tahun 1972. Ia telah mengelompokkan ragam sumber daya alam menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jenis sumber daya alam ini memiliki sifat bahwa volume fisik yang tersedia tetap dan tidak dapat diperbarui atau diproduksi kembali oleh kemampuan manusia. Untuk tersedianya sumber daya ini diperlukan waktu ribuan tahun melalui proses alami. Metal, batu bara, dan minyak bumi, dan batuan-batuan termasuk dalam kategori ini. Oleh karena sifat yang dimilikinya, jenis sumber daya ini suatu ketika akan habis sama sekali setelah sekian lama dieksploitasi. Yang kedua ada sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam ini mempunyai sifat terus-menerus ada dan dapat diperbarui keberadaannya, baik oleh alam maupun oleh usaha manusia. Contohnya adalah tenaga surya, angin, hutan, perikanan, tanah, serta hasil-hasil pertanian merupakan contoh dari sumber daya yang dapat diperbarui ini. Sumber daya air termasuk juga ke dalam jenis sumber daya ini. Yang ketiga adalah sumber daya alam yang memiliki sifat gabungan. Sumber daya jenis ini mencakup pada sumber daya biologis seperti hasil pertanian, hutan, marga satwa, padang rumput, dan perikanan. Sumber daya alam ini memiliki ciri seperti sumber daya yang dapat diperbarui karena bantuan manusia melalui perawatan dan pengembangan.
Dalam waktu-waktu tertentu, sumber daya alam ini dapat dikategorikan sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu pemakaian yang berlebihan sehingga mencapai kepunahan. Sumber daya alam berdasarkan sektoral terbagi menjadi yang pertama, sumber daya pertanian dan pengairan. Sumber daya pertanian dan pengairan ini terbagi lagi menjadi sumber daya pertanian, sumber daya peternakan, sumber daya perikanan, sumber daya perkebunan, sumber daya kehutanan. Sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan produksi pertanian dan pemanfaatannya sumber daya alam, pembangunan pengairan dilaksanakan melalui berbagai program yang meliputi kegiatan pemeliharaan dan perbaikan. Yang kedua, sumber daya pertambangan dan energi. Sumber daya pertambangan terdiri atas minyak bumi, gas bumi, batu bara, timah, nikel, tembaga, emas, dan lain sebagainya. Sumber daya ini sangat tergantung pada sumber energi minyak bumi. Padahal, selain cadangannya yang terbatas, minyak bumi juga merupakan sumber devisa dan penerimaan negara untuk membiayai pembangunan nasional. Untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi minyak bumi, pemerintah harus terus berusaha mengembangkan sumber energi non-minyak, terutama batu bara, air, dan panas bumi. Sumber daya alam yang tersedia hanya mungkin dapat dimanfaatkan apabila terdapat sumber daya manusia. Jika sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam dan dapat digunakan untuk kepentingan hidup manusia, sumber daya manusia itu adalah usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi, serta jumlah manusia yang mampu memberikan jasanya dalam proses produksi tersebut. Selanjutnya, permasalahan sumber daya. Permasalahan sumber daya pada dasarnya terletak pada ketidakseimbangan antara sumber daya yang dapat diperoleh oleh kebutuhan manusia yang terus meningkat. Contohnya, sumber daya lahan yang diperlukan untuk memproduksi pangan semakin lama semakin langka berhubung laju pertumbuhan penduduk yang meningkat. Meningkatnya laju pertumbuhan penduduk mendorong terjadinya perubahan dalam pola penggunaan tanah. Misalnya, dari tanah pertanian menjadi tanah non-pertanian, terutama untuk lokasi pemukiman serta industri. Berkaitan dengan hal tersebut, Franz Sintala dan kawan-kawan pada tahun 1988 telah merinci permasalahan sumber daya itu terjadi 4 bagian. Yang pertama, kependudukan dan lingkungan hidup. Yang kedua, produktivitas lahan dan manusia. Yang ketiga, kualitas lingkungan. Dan yang keempat, penyebaran sumber daya. Permasalahan sumber daya yang pertama yaitu kependudukan dan lingkungan hidup. Hal ini menyebabkan timbulnya eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya yang ada sehingga dalam pelaksanaannya cenderung menggunakan berbagai cara pengelolaan yang dampaknya menimbulkan kerusakan lingkungan yang terjadi cepat. Sebagai contoh, penggalian pasir untuk bahan bangunan yang merupakan mata pencarian sejumlah penduduk di sepanjang aliran sungai tanpa disadari akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar di bagian hilir sungai, terutama pada waktu banjir. Selanjutnya, produktivitas lahan dan manusia. Untuk lahan pertanian, misalnya hanya beberapa jenis yang secara alami baik bagi pertumbuhan tanaman. Selebihnya, lahan-lahan yang memerlukan pengelolaan yang intensif untuk memperoleh hasil yang memuaskan. Tegasnya, karena perbedaan dalam kesuburan tanah menyebabkan produktivitas lahannya juga berbeda-beda. Kualitas sumber daya manusia juga berbeda-beda. Perbedaan ini muncul karena terdapat ketidakseimbangan antara jumlah penduduk keseluruhan dan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. Seperti kita maklumi, untuk sebagian besar penduduk di negara-negara berkembang, pendidikan merupakan hal yang mahal. Terlebih-lebih untuk tingkat pendidikan yang bersifat keahlian lanjutan. Akibatnya, kualitas sumber daya manusia di negara-negara berkembang relatif rendah. Pada gilirannya, produktivitas kerja sumber daya manusia di negara-negara berkembang juga relatif rendah. Yang ketiga, kualitas lingkungan. Proses pembangunan yang ditandai oleh pemanfaatan sumber daya telah membawa dampak positif sekaligus dampak negatif. Dampak positif adalah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan umat manusia. Sedangkan dampak negatifnya adalah proses produksi dan konsumsi menimbulkan pencemaran lingkungan yang perlu ditangani.
Pencemaran di sini mencakup pencemaran udara, air, dan tanah yang berupa karbon dioksida, karbon monoksida, abu, nitrogen oksida, dan radioaktif. Dan yang terakhir, penyebaran sumber daya. Keberadaan sumber daya, baik ragam maupun potensinya, akan berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Pada suatu daerah atau lokasi, kemungkinan suatu sumber daya tertentu diketahui yang secara ekonomis layak untuk diperkembangkan. Namun, kedudukan atau letak lokasi tersebut berada pada wilayah yang sangat terpencil, hingga untuk mengambil ataupun pemasarannya akan dianggap sukar. Demikianlah hasil dari presentasi diskusi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.